Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you feel happy and healthy today. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, hidup rukun. Subtema 2, 3, dan 4, yaitu hidup rukun dengan teman bermain, hidup rukun di sekolah, dan hidup rukun di masyarakat. Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari PB1 sampai dengan PB6. Sudah siap ya anak-anak? Silahkan buku tematiknya disiapkan. Kompetensi dasar dari video pembelajaran ini adalah menerima hubungan gambar dan sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, serta bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana tujuan pembelajaran dari video ini adalah mengidentifikasi serta menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Coba kalian lihat, gambar apakah ini? Betul sekali, ini adalah gambar Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Kenapa Pancasila harus dilambangkan dengan burung Garuda, anak-anak? Ayo, kenapa? Karena burung Garuda melambangkan negara Indonesia yang besar dan kuat. Coba kalian amati warna pada burung Garuda tersebut. Apa warnanya? Betul sekali, warnanya adalah emas. Warna emas dalam burung Garuda melambangkan kemegahan dan kejayaan. Jadi warnanya tidak bisa kita ubah sembarangan. Burung Garuda besar dan gagah perkasa. Coba kalian amati perisai yang ada di dalam tubuh burung Garuda. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya adalah dasar atau aturan. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 aturan. Jika salah satu dari 5 dasar Pancasila ini dihapus atau hilang, maka bukan Pancasila lagi namanya. Tahukah kalian tentang bunyi, lambang, dan makna lambang dari sila Pancasila? Yuk kita simak. Sila ke-1 berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan
Gambar apa anak-anak? Betul sekali, dilambangkan dengan gambar bintang. Adakah yang tahu makna dari lambang bintang itu apa? Bintang artinya sebuah cahaya. Warna emas pada bintang disimbolkan sebagai cahaya dari Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia. Bintang memiliki 5 sudut yang menggambarkan 5 agama yang ada di Indonesia. Jadi, sila pertama ini mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama, antara lain berbakti kepada orang tua, kemudian sholat 5 waktu bagi yang beragama Islam, berdoa sebelum dan sesudah makan, dan berdoa sebelum melakukan aktivitas yang lain. Jadi bukan hanya sebelum dan sesudah makan saja berdoanya, tetapi ketika kita ingin melakukan hal-hal atau kegiatan kita sehari-hari, kita harus mengawalinya dengan berdoa. Contoh yang selanjutnya adalah menghormati agama orang lain. Apabila ada orang lain yang beragama beda dengan kita, kita harus tetap menghormatinya. Kita tidak boleh menghinanya, mencemoohnya. Kita harus tetap menghormati. Contoh yang selanjutnya adalah tidak memaksakan suatu agama ke orang lain. Misalkan agama kita Islam dan ada teman kita yang beragama bukan Islam, kita memaksakan orang tersebut untuk memeluk agama Islam seperti kita. Itu tidak boleh. Oke anak-anak. Kemudian untuk sila yang kedua, kira-kira ada yang tahu bunyi sila kedua itu bagaimana? Betul sekali, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan gambar rantai. Apakah ada yang tahu makna dari gambar atau lambang rantai tersebut? Rantai memiliki makna bahwa mata rantai yang saling berkaitan melambangkan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Semua manusia harus saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Jadi, di dalam sila kedua ini mengajak kita untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. Coba kalian amati rantai yang ada di bentuk rantai yang ada di gambar tersebut. Ada rantai yang berbentuk persegi dan ada yang berbentuk lingkaran. Ternyata gambar rantai yang berbentuk persegi itu melambangkan laki-laki, sedangkan yang berbentuk lingkaran itu melambangkan perempuan. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kedua antara lain membantu korban bencana alam, membantu adik belajar. Ketika adik kalian meminta bantuan kalian, kalian harus membantunya. Tidak berbuat kasar kepada orang lain, menolong teman yang kesulitan. Jadi ketika ada teman kita yang kesulitan, kita harus menolongnya, kita tidak boleh menertawakannya. Bersikap sopan kepada orang tua,
baik itu orang tua kita atau orang lain yang lebih tua dari kita. Kita harus menjaga sopan santun kita, terutama dalam bentuk ucapan kita dan tingkah laku kita. Contoh yang selanjutnya adalah membantu ibu membersihkan rumah atau membantu ibu menyiapkan makanan. Oke. Untuk sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan gambar apa anak-anak, ada yang tahu? Betul sekali, dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Pohon beringin ini juga memiliki makna. Makna dari pohon beringin ini yaitu pohon beringin merupakan pohon yang besar dan memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Pohon beringin merupakan simbol untuk negara Indonesia. Sulur dan akarnya menjadi simbol keragaman bangsa. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, di dalam sila ketiga ini mengajak kita untuk cinta terhadap bangsa Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga itu apa saja sih anak-anak? Ayo kita simak. Yang pertama, bermain dengan rukun. Saat kita bermain dengan teman-teman kita harus rukun, tidak boleh bertengkar. Kemudian, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Biasanya saat sekolah kita selalu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Ketika kita sudah tertib, itu berarti kita sudah mencerminkan perilaku sila ketiga. Selain itu contohnya apa lagi? Berteman tidak membedakan suku dan agama. Kita harus berteman dengan siapa saja. Meskipun teman kita beragama lain dengan kita harus tetap berteman dengan mereka. Tetap rukun, tidak boleh bertengkar. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah melestarikan budaya daerah dan juga mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Sekarang kita lanjut ke sila yang keempat. Sila keempat bunyinya bagaimana anak-anak? Betul sekali. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Apakah ada yang tahu makna dari kepala banteng itu apa? Kepala banteng memiliki makna bahwa banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya manusia yang melakukan musyawarah, yang mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Jadi, di dalam sila keempat ini mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Contoh perilaku yang mencerminkan sila keempat, apa saja kira-kira anak-anak? Contohnya adalah berdiskusi atau bekerja kelompok. Kemudian musyawarah dalam mengambil keputusan, baik itu di lingkungan sekolah maupun di rumah. Ketika ada sebuah masalah, kita harus melakukan musyawarah, tidak boleh bertengkar. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah berani menyampaikan pendapat pada saat musyawarah.
Selain itu, kita juga harus menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Apabila ada orang lain yang berbeda pendapat, kita harus saling menghargai pendapat yang berbeda. Contoh yang lain yaitu pembagian tugas membersihkan rumah. Itu juga merupakan contoh perilaku yang mencerminkan sila keempat. Sekarang sila yang terakhir yaitu sila kelima. Ada yang tahu bunyinya bagaimana, anak-anak? Bagus sekali. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Padi dan kapas ini juga memiliki makna tersendiri, anak-anak. Padi dan kapas memiliki makna bahwa padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang. Pangan dan sandang merupakan syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Jadi, di dalam sila kelima ini mengajak kita untuk bersikap adil kepada sesama. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kelima antara lain membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. Selain itu, berbagi makanan dengan saudara, teman, atau orang lain. Ketika kita membawa bekal ke sekolah, kita bisa berbagi makanan dengan teman kita. Contoh yang selanjutnya adalah tidak boros dan suka menabung. Ketika kita memiliki uang dan kita lebih suka untuk menabungnya, itu berarti kalian sudah mencerminkan perilaku sila kelima. Selain itu, contoh yang lain adalah gotong royong membersihkan kelas atau lingkungan sekitar. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan dari lambang, simbol, serta contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang waktunya kalian untuk berlatih. Silahkan kalian melihat buku tematiknya sampean, baik yang kitab ataupun pendamping. Oke ya, dan dikerjakan halaman ini. Kitabnya halaman 90 sampai 91, 110 sampai 111, 131 sampai 132, halaman 153, 173. Sedangkan pendampingnya halaman 26, 54, 56, dan 65. Tetap semangat ya anak-anak dan jaga kesehatannya. Jangan lupa libatkan Allah dalam setiap langkah kita. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Demikian pembelajaran tematik hari ini. Telah saya said. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.